Bagaimana caranya mengkomersilkan hasil yang non-real, yang intangible layaknya ide? Bagaimana meyakinkan kepada orang lain bahwa kita berhak atas kepemilikan ide? Bagaimana melindungi ide tersebut agar tidak dimanfaatkan orang lain tanpa persetujuan kita sebagai pemilik ide? Nah, materi kali ini yaitu intellectual property atau kekayaan intelektual akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita mulai pembahasan dengan mengkontraskan properti fisik dan juga properti intelektual. Physical property bisa kita contohkan sebuah mobil ya. Ada ownership akan fisik mobil tersebut. Ada hak kepemilikan ya akan mobil tersebut. Seseorang yang membelinya tercantum nama pemiliknya di STNK. Dapat diserahkan kepemilikannya kepada orang lain dengan cara dijual. Bisa juga dipinjamkan sepengetahuan pemilik. Tampak dengan mata bahwa ada penyerahan kepemilikan akan properti tersebut karena properti ini bisa dilihat secara fisik dan dirasakan ya, dipegang ya. Selain ownership ada juga possession. Nah, terjemahannya sama yaitu kepemilikan. Namun possession merupakan penguasaan fisik akan suatu properti. Sementara ownership itu memiliki hak atas kepemilikan ya properti tersebut. Contohnya pemilik atau owner mobil tadi yang tidak mengendarai mobilnya. Mereka mendelegasikannya kepada seorang supir. Nah, supir ini memiliki possession akan mobil tersebut karena dia mampu, dia capable, dia diserahkan tanggung jawab untuk mengendalikan mobil. Sehingga untuk dia bergerak cepat atau lambat itu keputusannya ada pada supir. Dia memiliki possession. Dan itu tampak nyata dalam properti fisik. Ada yang mengendalikan, ada yang menguasai sepenuhnya, itu possession. Dan juga ada kepemilikan hak, ya ownership. Sementara intellectual property merupakan kekayaan intangible. Sama halnya dengan physical property, properti ini juga dimiliki oleh seseorang atau lembaga. Ada ownership-nya. Dan hal ini dibenarkan serta dilindungi oleh pemerintah di satu negara atau bahkan negara-negara lain. Kalau misalnya di Eropa ada nama Euro Union ya. Nah, ide atau karya kreatif yang telah diakui di satu negara dapat dikontrakkan kepada orang lain dan dimanfaatkan untuk penambahan nilai. Misalnya dikembangkan menjadi produk fisik. Nah, hal-hal tersebut yang akan kita bahas selanjutnya pada pertemuan kali ini. Kekayaan intelektual berkaitan dengan tiga kelompok: inventor atau si penemu, si pencipta, regulator, pemerintah yang mengakui akan adanya karya dari inventor. Kemudian kelompok lainnya adalah sisi komersil yang pelaku bisnis ya. Nah, inventor merupakan kreator yang menghasilkan ide, produk, prototipe, atau jenis kreativitas intelektual lainnya, termasuk inovasi juga. Nah, sementara regulator ini adalah pemerintah yang mengatur perlindungan dan orisinalitas kreativitas. Sehingga pemerintah dapat memberikan ruang yang nyaman bagi inventor untuk berkreasi tanpa khawatir idenya dicuri oleh orang lain. Jadi regulator yang nanti yang akan membenarkan bahwa karya dari inventor ini benar-benar suatu karya yang dimiliki oleh sang yang mempunyai intelektual ya. Dan kemudian kelompok ketiga adalah kelompok komersial. Termasuk di antara mereka ini adalah produsen. Jadi komersial ini dengan izinnya inventor dia akan melakukan pengembangan ya. Sehingga kelompok komersial ini menjadi kelompok yang memberi nilai tambah akan ide yang dikeluarkan oleh inventor dengan cara mewujudkannya untuk dapat dikomersilkan. Dan tentunya ini juga diawasi oleh regulator agar si bisnis ya tidak hanya memanfaatkan ide tanpa memberikan sumbangsih kepada inventor si pencipta gitu ya. Nah, jenis-jenis kekayaan intelektual itu ada banyak.
hanya 3 di antaranya saja yang akan kita gali lebih dalam pada materi ini, yaitu paten, copyright, dan juga trademark ya. Diharapkan Anda dapat membedakan contoh ketiga kekayaan intelektual ini dari karakter dan wujud output atau hasilnya ya. Pertama, jenis kekayaan intelektual paten. Paten merupakan hak eksklusif dan perlindungan dari pemerintah kepada inventor untuk membuat, menggunakan, menjalankan, dan menjual penemuannya. Penemuan yang dipatenkan adalah kreativitas berupa ide, desain, hasil riset, metode, prosedur, teknologi. Kalau di pendidikan ada media pembelajaran, dan segala macam ya. Pada level industri, kreativitas yang dipatenkan melekat pada produk, sehingga produk tersebut mempunyai nilai tambah berkat kreativitas yang dipatenkan. Bayangkan saja ya, dalam satu produk handphone itu banyak teknologi di dalamnya. Dan itu banyak paten yang terlibat, involved di dalamnya. Kamera, operating system, tombol touchscreen, dan segala macam. Itu ada paten-patennya. Berbeda sedikit teknologinya dengan teknologi produsen lain, itu dipatenkan oleh si penciptanya. Nah, maka di sini dapat dilihat hasil kreativitas intelektual dalam bentuk paten dapat dikomersilkan dari hasil produk industrinya. Nah, tadi yang saya contohkan tadi handphone ya. Namun, jangka waktu klaim akan paten ini dibilang pendek dibandingkan dengan karya atau hak lainnya, hak kekayaan intelektual lainnya. Jadi ini bergantung kepada kerumitan, dampak yang dihasilkan, dan juga kebaruan kreativitas yang tertuang nanti jangka waktu tersebut di dalam dokumen paten. Maksimal hak paten yang dapat dimiliki oleh individu atau lembaga adalah 20 tahun. Nah, dengan adanya paten akan memberikan perlindungan hukum kepada penemu dan memberikan hak monopoli untuk mendorong kreativitas para penemu. Nah, ini dia contoh paten dalam satu produk. Dari di sini bisa Anda lihat paten nomor sekian ya. Ini bercerita tentang teknologi air fusion ya. Berarti di sini bagaimana handphone yang di cover oleh case ini tahan terhadap benturan. Ya, kemudian di produk yang sama, case handphone ini dia juga memperlihatkan nomor paten yang lainnya dan juga sudah disetujui di Amerika bahwa ada kickstand ya, sehingga ini bisa berdiri tanpa dibantu oleh tripod handphonenya. Jadi ini ada dua teknologi berbeda ada di dalam satu produk. Jadi Anda bisa memperhatikan produk-produk yang Anda beli, pasti adanya informasi-informasi seperti ini bila dia menggunakan suatu teknologi ya, sehingga dia bisa mengklaim bahwa ini adalah teknologi yang dia miliki dan tidak boleh digunakan pada produk lain tanpa seizin si inventor atau si pencipta teknologi tersebut. Nah, contoh lainnya ini dalam satu produk bahkan ya, ini berbagai macam paten di dalamnya. FlexFit ini di dalam topi ini ada karet ya, karet yang bikin si pengguna topi ini nyaman kepalanya ya, karena karetnya yang fleksibel dan lentur begitu ya. Dan ini dipatenkan di Amerika, sudah dipatenkan di Eropa, Australia, Prancis, Korea, dan sementara Jepang pada saat saya beli produk ini masih dalam pending ya, dalam menunggu persetujuan dari pemerintah Jepang. Nah, ini bisa kita lihat bahwa paten itu berlaku teritorial ya, di mana negara yang menyetujui akan paten tersebut berarti sudah memberikan pembenaran bahwa teknologi tersebut benar-benar orisinal dan belum pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, bisa saja nih Jepang pada saat produk ini diproduksi masih dalam proses mengobservasi apakah benar teknologi ini benar-benar baru, orisinal, atau sudah pernah dilakukan di
negara dia. Tapi bila teknologi serupa sudah pernah dilakukan dan sudah dipatenkan, berhak satu negara itu, pemerintah di dalam satu negara menolak usulan patennya. Nah, contoh lainnya terkait tentang case paten, ini lumayan terkenal ya, Volvo. Bagaimana mereka melalui teknisinya ya, Niels Bohr ini menciptakan, berinovasi tentang seat belt ya, yang sampai saat ini masih dipakai. Nah, silahkan sebagai tugas pemahaman kasus terhadap paten ini, Anda bisa baca artikel dari Forbes. Linknya saya sertakan di Google Classroom. Bila paten diberikan kepada penemu maksimal 20 tahun, berbeda dengan copyright atau hak cipta ini lebih lama, yaitu hingga 70 tahun setelah pencipta kreativitas tersebut meninggal ya. Bedanya, karya yang mendapat copyright adalah karya yang telah dalam bentuk akhir. Sementara paten tadi kan masih berbentuk ide, metode, prosedur, dan macam-macam ya. Nah, kalau copyright ini hasil karyanya atau kreativitasnya itu punya sifat dapat diperbanyak. Nah, contohnya di sini game PlayStation ini kan bisa diperbanyak, gitu ya. Tapi yang mempunyai hak memperbanyaknya tentunya harus seizin si penciptanya. Begitu juga dengan operating system di komputer Anda. Apakah bila memakai Windows, itu hak ciptanya dipegang oleh perusahaan Microsoft, ya. Serta lagu. Contohnya musisi Chrisye menciptakan lagu dan mendapat hak cipta akan karyanya hingga 70 tahun setelah beliau wafat. Dan setelah beliau wafat, seperti yang kita tahu kan almarhum Chrisye, lagu-lagu ciptaannya nanti dipegang oleh pewaris si Chrisye, yaitu seperti keluarganya misalnya ya. Nanti setelah 70 tahun lewat, nanti hasil karya lagu-lagu musisi ini nanti akan lepas menjadi milik publik. Barulah kita bebas untuk memperbanyak atau menggunakannya nanti setelah waktu ini dilewati ya. Nah, hak cipta merupakan hak untuk mencegah dan melarang orang lain untuk memperbanyak karya asli. Jadi, si pemegang hak cipta berhak memonopoli akan komersialisasi karyanya. Kira-kira semacam itu. Kemudian pemilik hak cipta atau baik badan maupun individu yang memiliki hak cipta tersebut dapat seutuhnya menikmati nilai karyanya, sehingga ada semacam ada value yang didapatnya dari memperbanyak atau dari mengkomersilkan hasil karyanya. Kemudian kekayaan intelektual berikutnya adalah trademark atau merek ya. Ini adalah tanda berupa gambar, nama, kata-kata, bisa dalam bentuk huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari semua unsur-unsur tersebut ya, yang nanti akan memiliki daya pembeda dengan logo lainnya atau tanda lainnya, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Nah, merek dagang bukan merupakan penemuan, tapi tanda yang mempresentasikan value suatu entitas atau produk komersil. Sehingga perlu dilindungi agar tidak dimanfaatkan oleh orang akan value yang telah dibangun oleh individu. Atau sebaliknya, bila yang tadi memanfaatkan value-nya untuk kepentingan atau kekayaan yang ilegal ya. Sebaliknya ada juga penyalahgunaan trademark yang bisa menjatuhkan nilai dari karya aslinya. Serta ini tentunya akan merugikan si pemilik asli dari trademark. Contohnya dapat dilihat pada perusahaan-perusahaan yang membangun brand-brand ini ya. Setiap brand ini akan mewakili cerita, mewakili keberhasilan, ada juga kegagalan mereka, dan semua itu terakumulasi menjadi logo komersil. Sehingga pada saat Anda menyebutkan satu logo, ya, Anda sudah membayangkan kualitas yang dibawa oleh si logo tersebut pada produk-produk keluarannya. Sehingga logo ini menjadi aset paling berharga si perusahaan. Jadi ini menjadi apa istilahnya anak dari si anak dari si kreator gitu ya. Dengan begitu,
Merek nanti berfungsi dapat menjamin kualitas karena dia membawa ini ya, eh, value dari si produk dan juga brand. Kemudian ini juga brand ini juga akan menunjukkan identitas dan citra perusahaan. Kemudian ini juga menjadi alat marketing dan commercial things lainnya. Nah, demikian pemaparan intellectual property atau hak kekayaan intelektual atau disingkat dengan HAKI. HAKI merupakan bentuk pengakuan akan karya intelektual dan ini menjelma menjadi kepemilikan ya, bisa kita miliki. Selanjutnya, haki ini menjadi awal dalam mengeksploitasi nilai dari karya intelektual dalam bentuk ide, hak cipta ya. Kalau misalnya sudah mempunyai ini, kita bisa nanti mengkomersilkannya dalam bentuk tadi dalam bentuk produk. Kalau tadi lagu akhirnya dicetak dalam bentuk CD, terus dibeli, terus didengarkan di Spotify atau platform-platform lainnya, ya, diperdengarkan di kafe, kafe juga ngasih royalti kepada si pemilik lagu ya, si pencipta lagu. Dan ini tentunya akan menciptakan jaminan ya akan hak pencipta atau si penemu dari peniru atau perampas atau biasanya kalau misalnya Anda lihat dari kegiatan-kegiatan seperti pembajakan karya dan lainnya. Nah, semoga ini menjadi uh, pembelajaran bagi kita sendiri bagaimana kita menghargai karya cipta, uh, karya dari intelektual orang lain. Begitu juga nanti pada saat kita menghasilkan karya dalam bentuk media pembelajaran, misalnya pada calon-calon guru atau kurikulum di sekolah, ini kita juga uh, turut andil ya, turut andil untuk bagaimana mempertahankan apa yang sudah kita desain, kita karyakan untuk kemajuan institusi nanti tempat kita bekerja.